Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Dan sekarang gue karena lagi nggak ada bongkaran ya, maksudnya ada bongkaran tapi lagi santai ya. Jadi gue lagi nungguin dana dulu. Jadi sekarang ini gue mau ngejelasin tentang sumber berisik ya bosku. Nah, sumber berisik dari CVT ya bosku. Sumber berisik dari bagian CVT itu apa aja sih gitu kan. Cuma kan kadang ada yang suka tebak-tebakan ya bosku. Kadang berisik dari puli lah, berisik dari inilah itulah. Dan sekarang gue bakal kasih penyebab berisik dari CVT ini apa aja sih kan gitu ya bosku. Pertama, gue biasa kalau di bagian bawah ya, kan terkadang orang tuh suka mikir, ini bagian CVT berisik amat. Padahal di bagian bawah CVT jangan lupa ada as standar 2 ya bosku, ada as standar 2. Nah, itu satu ya bosku. Jadi di situ ada penyebab berisiknya juga karena as dia termakan ya. Itu juga bisa berisik ya bosku. Dan suara as yang termakan itu dia beda sendiri ya bosku. Jadi suaranya dia lebih beda sendiri ya. Jadi dia seperti kaleng mungkin ya. Bisa dibilang seperti kaleng lah. Intinya suaranya itu dia beda sendiri ya bosku kalau untuk kehausan di bagian as standar 2 ya bosku. Nah, dan di bagian CVT ini ya pada umumnya aja sih ya bosku, pada umumnya aja ya. Sorry gue ini pakai sarung tangan soalnya ini jari gue lagi nggak sehat ya bosku, lagi sakit. Jadi di bagian CVT itu ya, di video ini gue kan mencontohkan di motor Beat ya. Ya intinya ada kesamaan juga lah di motor-motor matic lainnya ya bosku. Pertama kalau untuk di motor Beat, jangan lupa juga nih di cover pinion starternya ya bosku, gear pinionnya ini. Nah ini covernya ya, ini bisa jadi penyebab berisik juga ya bosku. Ya ini yang udah gua akalin ya, ini motor gua sendiri ini gua akalin sih biar nggak goyang ya bosku. Soalnya pesanan gua belum datang sih ya. Gua kalau ke toko agak-agak males juga sih sebenarnya, soalnya jauh ya bosku. Soalnya terkadang untuk beli spare part pun konsumen gua yang gua suruh beli ya gitu ya bosku, suruh beli ini gitu kan. Jadi gua berhubung ini motor sendiri, jadi gua santai, jadi gua pesan online aja. Soalnya ini udah haus ya bosku. Haus dari pinion tuh maksudnya dari dari cover pinion ini hausnya dia ada di sini ya bosku. Di bagian tonjolan ini dia haus, dia udah termakan, dia udah kendor, makanya ini gua ganjel ya. Ini gua ganjel. Terus bagian belakang juga gua ganjel, maksudnya biar nggak goyang sih. Ya kalau bagusnya sih ya ganti baru ya bosku. Bagusnya itu dia diganti baru. Oke. Ini bisa jadi penyebab berisik juga ya bosku. Berisiknya itu seperti suara-suara bergetar gitu ya, seperti suara-suara bergetar. Nah. Terus untuk bagian puli depan itu bisa juga menjadi penyebab berisik ya bosku di bagian puli depan. Gue contohin nih ada. Jadi di bagian tutupnya ini, tutup rollernya ini. Nah di bagian karet hitam ini bisa menjadi penyebab berisik ya bosku. Nah. Dan contoh berisiknya itu seperti apa? Jadi seperti ini. Nah. Jadi si karetnya ini dia udah kendor gitu ya bosku. Penyebab berisiknya itu dia karena udah haus di bagian karetnya ya bosku. Nih. Ini di bagian ke dalam ya, dia di bagian menutup roller gitu ya, maksudnya dia rapat dengan roller. Nah, dia kendor. Dan itu penyebab berisik, apalagi kalau sudah RPM tinggi atau kita gas sedang gitu ya. Itu seperti ada suara apa ya? Ya intinya seperti suara koclak lah gitu, suara koclak gitu ya bosku. Nah, udah kelihatan karetnya ya. Nah, kelihatan tuh, dia kendor ya bosku. Dia kendor. Ini bisa menjadi penyebab berisik juga ya bosku. Ini bisa menjadi penyebab berisik. Terus di bagian dan di bagian roller juga bisa juga menjadi penyebab berisik ya bosku. Jangan lupa di bagian roller juga bisa menjadi penyebab berisik kalau roller ini sudah benar-benar haus. Apalagi kalau poalnya itu, bagian poalnya dia udah benar-benar poal ya. Jadi dia koclak ya bosku. Jadi dia koclak di dalam sini, dia koclak ya bosku. Jadi koclaknya tuh dia kanan kiri. Jadi koclaknya tuh dia kanan kiri. Dia koclaknya kanan kiri.
kalau dia di bagian kuningan tengahnya ini dia udah koclak ya bosku, udah nggak paten lah dengan karet rollornya ini ya bosku. Kan biasanya kan dia keras nih, paten nih. Nah, dan ini udah koclak ya bosku. Ini menjadi penyebab berisik juga ya bosku. Jadi ini bisa menjadi penyebab berisik. Nah, dan di sisi lainnya kalau untuk masalah berisik, antara lain gue pernah ya, gue malah sering ya nemuin NMAX itu malah dia bukan berisik, jadi seperti menggesek gitu ya, menggesek kayak srek gitu. Nah, dan dia menggesek ke bagian CVT-nya bosku, ke bagian cover CVT-nya, tutup CVT-nya. Tahu kan kalau motor NMAX itu dia di sini bulat ya dia ya. Di bagian tutup CVT-nya itu dia bulat di sini. Nah, dan bagian kipasnya dia menggesek. Itu kadang gue juga suka aneh sih ya. Gue nemuin NMAX sering tuh di bagian baut sini dia kendor loh bosku, seperti itu. Jadi si kipas ini dia melonggar dan menggesek ke tutup CVT ya bosku. Itu gue juga nggak paham ya itu NMAX tuh gue sering nemu kayak gitu, itu kenapa gue nggak tahu sih ya. Kalau untuk masalah kurang kenceng sih kayaknya nggak mungkin ya. Dan gue pun mecahin masalah itu nggak tahu kenapa bautnya sering kendor ya kalau untuk NMAX ya. Dan di sisi lain juga untuk sumber berisik itu bisa jadi ada di sini ya bosku. Nih di bearing puli belakang ya bosku, bearing as puli belakang nih ya. Nah, as puli belakang ini antara dua ya bosku. Ini ada antaranya ya. Ini bisa jadi ininya yang rusak ya, bisa jadi bearing CVT-nya yang rusak, atau si bagian as puli belakangnya yang sudah haus. Seperti itu ya bosku. Makanya kebanyakan beat yang tengahnya dia pakai kuningan itu ya bosku. Biasanya kan tengah-tengah sini dia ada kuningnya ya. Dan dia pakai yang langsung seperti ini ya bosku. Jadi ini gue pakainya yang langsung ya, tanpa kuningannya ya bosku. Jadi dia langsung seperti itu. Nah, seperti itu ya bosku. Jadi, nah untuk penyebab berisik berikutnya itu biasanya ada di bagian gearbox ya bosku. Di bagian gearbox itu, ini bukan bunyi siul ya. Jadi kita berbicara tentang berisik ya bosku. Ini tentang keberisikan di bagian CVT. Untuk gearbox juga bisa itu menjadi penyebab berisik di bagian bearing-bearing. Di bagian bearing-bearing itu mungkin sudah haus ya bosku, karena kebanyakan biasanya di bagian selang hawa gearbox. Ini selang hawa gearbox ini biasanya kalau orang nyuci itu suka nggak lihat-lihat ya. Terkadang masuk air di sini. Nah, jadi dia bercampur di sini. Di oli gearbox dia bercampur sehingga oli gearbox ini dia bercampur air, jadi warnanya kayak susu gitu ya bosku. Jadi dia efek ke bearingnya dia jelek ya bosku. Dia bakal ngarat juga walaupun dia bercampur oli, tapi dia bakal ngarat juga ya bosku karena kandungan airnya ya bosku, seperti itu. Dan kadang orang juga suka apa ya, suka nggak ngeh gitu ya, suka nggak ngeh walaupun selang kita sudah rapi seperti ini, kita cuci pun dia nggak akan masuk air gitu ya, nggak akan masuk air. Tapi perhatikan juga ya bosku di bagian sini. Ini terkadang banyak yang sobek ya bosku. Ini banyak yang sobek. Nah, di sini juga bisa menjadi penyebab masuknya air karena selang di bagian hawa gearbox ini dia sobek ya bosku. Tuh, perhatikan juga ya bosku. Itu menjadi penyebab bakalnya oli gearbox bercampur dengan air dan menimbulkan efek yang jelek kepada bearing ya bosku. Nah, dan nanti bearing itu bakal rusak dan berisik ya, seperti itu ya bosku. Nah, jadi untuk penyebab berisik di bagian CVT sini berikut sampai ke gearbox pun sudah saya jelaskan. Kalau untuk masalah bunyi ngiung atau bunyi kasar tuh sebenarnya ada banyak penyebabnya bosku. Bisa jadi bearing juga. Kalau untuk gearbox ya bisa di bearing juga dan bisa di bagian gearboxnya juga ya bosku, seperti itu. Dan untuk penjelasan bunyi siul atau ngiung dan untuk berisiknya gearbox itu gue udah bikin videonya bosku. Jadi kalian cek aja di playlist atau di urutan videonya ya. Jadi kalian cek aja di situ. Kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan komen aja bosku, nanti gue bikinkan lagi videonya bosku, seperti itu. Oke, dan sekian aja sekiranya dari gue video yang sekarang ini. Jangan lupa dukung terus channel gue
biar gua tetap semangat upload video ya bosku. Oke, thank you.